Saat itu, sepasang suami istri sedang berbincang santai. Kemudian datanglah seseorang. Aku bosan lah, aku jenuh. Bayangkan setiap hari aku harus dipanggil Kang Malim dan melakukan tugas-tugas yang bertentangan dengan hati nuraniku. 3 tahun yang lalu, aku keluar dari penjara dan ingin menjadi orang yang baik-baik. Aku berkenalan dengan Barjah dan aku kembali menemukan kau. Kini kau telah menjadi istriku. Kalau bukan karena Barjah, kalau bukan karena Malim, mungkin aku tidak akan pernah memilikimu. Bosan dan jenuh itu biasa. Memang bahagia harus selalu diiringi dengan pengorbanan. Yang terpenting sekarang, bagaimana kita membesarkan anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan pintar. Ya, aku tahu itu. Itu juga membosankan. Kata-kata itu aku sering mendengar dari kakek, dari nenek, bahkan dari orang tua kita. Selalu diulang. Mereka ingin memiliki anak yang pintar, anak yang soleh. Ya, tentu saja. Memangnya ada orang tua yang menginginkan anaknya masuk penjara dan kemudian menderita. Apa bisa kita membahagiakan Aboy dengan keadaan kita yang selalu begini? Aku yang selalu terikat dengan baikat Kang Malim, yang terikat sumpah setia kepada paguyuban. Apa bisa? Apa bisa? Aku tidak tahu, kita memang sudah terbawa arus mereka. Sudahlah, jangan disesalkan. Anggap saja ini kepahitan yang sudah kita alami. Terus-terusan pahit, dan kepahitannya selalu aku alami. Manisnya hidup hanya sempat aku cicipi saja. Sudahlah, tak ada gunanya kita berpanjang-panjangan begini. Kalau ingin bercerita tentang kepahitan hidup, yang sudah aku alami ini sudah sangat banyak. Aku hanya bisa bersyukur kau menemukanku dan membebaskanku dari cengkraman Mami Rawit, dibantu oleh Kang Barjah, Kang Malim, dan para pasukannya. Bayangkan saja, jika tidak dibantu mereka, mungkin kita sekarang sudah di jalan yang berbeda. Sudahlah, aku bosan mengingat masa lalu itu. Kau tahu, sebenarnya masa lalu itu ingin ku kubur dalam-dalam. Tidak akan bisa masa lalu dikubur begitu saja. Sekarang tindakan apa yang harus kita ambil? Tindakan apa yang harus ku ambil? Ya, tindakan apa yang harusnya kita ambil? Bukankah dari tadi kita membicarakan tindakan-tindakan yang harus kita ambil agar kita bisa keluar dari rasa jenuh dan bosan ini? Kau benarilah, aku harus keluar dari lingkaran mereka. Sekarang aku sadar, rasanya janggal harus mengumpulkan dana dari hasil mencuri, menggarong. Pada awalnya aku kagum sama mereka semua, tapi sekarang aku muak. Perjuangan macam apa ini? Siapa? Aku Ki Sobat. Gila, bukakan pintu. Masuk Kang Barjah, sendirian saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Bikinkan kopi lah. Aku bawa tugas dari Salim. Anakmu mana? Tidak kelihatan. Dia mengaji di Tanjung. Kopinya Kang. Apa kabarnya Cemai? Sehat-sehat saja. Bagaimana? Kang Junet sedang tidak enak badan. Sejak kapan kau kolokan, hah? Hanya kau yang dipercaya Mary untuk melaksanakan tugas ini. Hanya kau yang tahu situasinya. Bukankah kau pernah bekerja di pabrik gula tersebut? Ya, dulu. Bagaimana ya? Aku benar-benar lagi nggak enak badan nih. Kau menolak? Tidak, aku tidak menolak. Ingat, target dana harus terpenuhi. Jika tidak, perang stabil tidak akan terwujud. Gila, ambilkan peti besi yang di kolong ranjang. Sekarang aku mau tanya padamu. Tanya apa? Ayo, tidak usah ragu-ragu. Aku kan sobatmu. Kau pernah berpikir, apakah perang sapi ini akan terwujud? Kau ragu? Aku pergi beli obat nyamuk dulu. Aku tidak ragu, tapi aku berpikir, kau lihat siapa dia? Sang Malim suka menyebutnya sang mata air, sang pencetus perang sabil.
Tapi kenyataannya sang mata air itu dikubur. Jun, pencetus boleh terkubur, perintis boleh mati, tapi kita sebagai pewaris harus bangkit. Kita pewaris perjuangan perang Sabil. Buktikan bahwa kita pewaris perjuangan perang Sabil dengan senjata ini. Kau masih ingat peristiwa di perang tempat pelacuran Kamalaten? Kita beraksi dengan satu geprek dan kita bakar tempat itu, tempat maksiat itu. Aku puas. Sudah, Ja. Sudahlah, kau tak perlu ceritakan hal itu lagi. Kau memang banyak berjasa untukku. Jun, aku sengaja menceritakan kembali peristiwa itu agar kau sadar bahwa kita adalah pewaris perjuangan perang Sabil, termasuk kau. Tapi Ja, ada perasaan berdosa dalam diriku, di dalam hati kecilku ini. Apakah perlu untuk membebaskan seorang pelacur, kita harus membakar tempat itu, membinasakan orang-orang yang tidak berdosa itu juga? Apakah kau merasa tidak bersalah, Ja? Jun, tadinya aku tidak bermaksud untuk membakar tempat itu, tapi mereka membuat aku muak, darahku panas hingga akhirnya tempat itu. Tapi sudahlah, mengapa kita harus berbincang tak karuan? Pernahkah kau menyelesaikan tugas kita? Ayo berkemas dan biarkan ojekmu nganggur untuk beberapa hari. Bagaimana? Mau diajak kemana lagi? Biasa, panggilan tugas ronda. Ja, Ya, ada apa? aku mau mundur saja. Mundur? Kau tidak mungkin bisa mundur. Kau sudah dibayar. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa bayar itu biasa basi saja. Kalau kau mengatakannya di depan maling, kau tahu apa akibatnya, bukan? Aku jenuh, aku bosan, Ja. 15 tahun aku menjadi penghuni penjara dan aku berniat kembali ke kehidupanku semula. Kembali ke desa dan menjadi petani. Menjadi manusia baik-baik. Walau aku masih ragu, apakah orang-orang di desaku masih mau menerimaku? Menerima kehadiranku bekas pembunuh. Sudahlah, jangan diceritakan lagi, Kang. Biar Barjah tahu, aku bertemu kau karena aku menumpang dengan kau waktu di mobil tangki waktu itu. Kita menjadi akrab, lalu kau membawaku ke tempat pelacuran Kamalaten itu. Jadi semua niatku berubah sejak saat itu. Kalau kau tidak ragu-ragu, mengapa niatmu menjadi berubah? Mengapa? Ja, kau tahu kan, pertemuan dengan dia tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membayangkan Jamilah sudah menjadi milik orang lain, dan kisah cintaku dengan Jamilah hanyalah masa lalu. Tapi di tempat itu, kami dipertemukan kembali dengan Tuhan. Semua berubah. Aku ingin menyambung kisah cintaku dengan Jamilah, dan kau bersedia membantu. Bantuanku sudah kau rasakan. Lantas, enak saja kau mengatakan akan mundur dari paguyuban yang telah mengulurkan tangan untuk membebaskan Jamilah dari cengkraman, germo, dan bekingnya. Ingat Jun, tanpa paguyuban, kau tak akan pernah bisa memiliki Jamilah. Kalaupun kau bisa, yang duluan melayang adalah nyawamu. Kau paham itu? Waktu itu aku tak pernah berpikir bahwa paguyuban yang mengeluarkan tangannya padaku dengan ditebus dengan perbuatan-perbuatan kotor di kemudian hari. Tutup mulutmu Jun. Lebih baik kita pergi secepatnya. Tentang kau yang mau mengundurkan diri, itu bukan urusanku. Aku tidak mau berbantahan di sini. Tidak baik, tak bagus. Kalau aku menolak, Aku akan memaksamu. Sudah, jangan teruskan perbuatan gila itu di sini. Pergilah kalian ke hutan sana dan salinglah membunuh di sana. Untung saja rumah kita terpencil. Kalau tidak, pasti tetangga-tetangga akan ramai berdatangan ke sini. Sudah, pergi saja kalian, pergi. kita pergi saja, Ja. Nah, begitu. Maafkan aku. Aku pergi dulu, jaga boy. Maafkan aku. Ini dari paguyuban untuk anakmu. Jangan sedih. Aku pun pernah merasakan goncangan seperti suamimu. Ayo, Ja, kita pergi. Simpan peti itu baik-baik, ya. Di tempatnya. Kalian pergi dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Di markas paguyuban, Malim dan Umi tengah bertengkar. Aku bosan hidup begini terus-terusan. Tak ada rasa damai, tak ada ketentraman. Padahal rasa damai dan tentram itu sangat penting. Penting menurutmu? Tidak menurutku. Mau tentram bagaimanapun, kita selalu dijegal orang. Aku pernah mencoba untuk selalu yang kau pinta, tetapi hasilnya apa? Gagal. Itu karena kau tidak sabaran, kau terlalu ambisius, kau selalu menginginkan jalan pintas. Umi, jangan berkata begitu. Kalau aku sukses, kau juga yang menikmatinya. Dan kau juga yang selalu memujiku. Sudah berkali-kali aku bilang, kalau kau sudah tidak betah denganku, silahkan pergi. Hanya ingat, aku tidak akan mencerahkanmu. Itu tidak akan baik. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mau pergi kemana? Anak tak punya, sanak saudara sudah menjauh semua. Kau sudah tahu begitu. Kenapa kau selalu berbicara tidak tentram? Ingin damai, bosan dengan kehidupan yang terus-terusan seperti ini. Kenapa? Aku kesepian, aku inginkan seorang anak. Aku juga ingin. Walaupun kau sudah berkali-kali hamil, namun selalu keguguran. Apakah karena Mungkin karena kita sering berpindah-pindah tempat, apa tidak bisa kita menetap di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah? Apa tidak bisa? tidak bisa? Perjuanganku menuntut untuk berpindah-pindah tempat. Jika tidak, sudah lama aku ditangkap karena aku menyalakan api perjuangan di hati para anggota paguyuban. Tetapi mengapa orang-orang seperti Barja, Junet, dan yang lainnya itu bisa menetap di suatu tempat? Mereka adalah mata dan telingaku untuk menjangkau dunia ramai. Mereka tidak akan dicurigai karena mereka hidup di tempat yang kebanyakan orang pada umumnya. Junet menjadi tukang ojek, sedangkan Barja menjadi supir truk tangki. Dan yang terpenting adalah istri-istri mereka bisa menyimpan rahasia. Padahal dulu kita adalah pasangan yang tidak pernah bertengkar dan tidak pernah berbantahan. Kau ingat dulu saat kau mencalonkan diri menjadi kepala desa? Semua orang percaya karena kau adalah anak dari seorang kiai. Kau begitu yakin akan menang dan dielulukan oleh warga desa. Tapi kelicikan dan uang, nggak usah. Tapi kelicikan dan uang mencekik mereka, membungkam mereka. Mereka menipu aku dan mengelulukan aku. Dan akhirnya aku kalah, aku mundur. Lalu kau menjadi pengurus koperasi dan dipandang dapat membantu desa menghimpun anggota masyarakat agar mempunyai anggota koperasi. Kau punya pengaruh. Ya, tapi aku diisukan macam-macam. Menyalahkan jabatan lah, memakan uang kas lah. Padahal si kepala desa bajingan itulah yang mengambil semuanya. Untuk kedua kalinya aku dijegal. Dan pada akhirnya aku dendam. Memang sulit hidup di atas kejujuran. Kejujuran sepertinya mahal. Karena itulah aku harus menghentikan aksi kepala desa bajingan itu. Aku dilabrak. Tapi aku kalah. Begundal yang terlalu kuat. Aku pulang babak belur, namun dendamku semakin besar. Hingga akhirnya membalas dalam satu kesempatan. Mobil yang kutumpangi, kucekat dan kubakar. Lalu kulemparkan ke jurang. Aku puas. Si bajingan itu telah mati. Tetapi kita menderita, bahkan tambah menderita. Kita sekarang menjadi buronan. Sudahlah, buronan tinggal buronan. Yang penting sekarang perjuangan Sabil harus ditegakkan. Kita sudah punya pengikut, pasukan khusus orang-orang yang setia. Mau apa lagi? Tapi hati ini tidak bisa dibohongi. Simpan saja itu hati yang tidak dibohongi. Kita ganti dengan kebencian. Kalau saja Kiai Fadilah mertuaku tercinta, ayahmu tercinta masih hidup. Sudahlah Umi, jangan kau sebut-sebut ayahku. Dia terlalu baik untuk kita, juga untuk santri-santrinya. Biarlah kita memilih jalan kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa sudah kembali? Maaf Malim, terpaksa kami kembali. Si pasir ngamuk dan menembaki beberapa orang. Junet? Ya Malim, dia marah dan menyambar beberapa senjata Taparindudga. Kami berhasil lari. Barja? Barja terluka dan bisa menyerah. Di mana mereka sekarang? Kejadiannya di hutan Agagowong.
pasti dia naik ke bukit dan mencari perlindungan. Dia akan mengulangi kelakuan Kumlut, mahasiswa frustasi yang pernah bergabung dengan kita. Terpaksa kita harus segera bergerak. Kalian segera ke rumah Barja, temui istrinya dan bujuk istrinya Junet. Sekalian bawa ke Arga Gowong. Anggota paguyuban yang lainnya di kantung-kantung segera kontak. Semua berangkat ke Arga Gowong. Waspadalah, polisi hutan bisa menemukan kita. Anaknya Junet bagaimana? Bawa juga, siapa tahu berguna. Jangan, biar aku saja yang menjaganya. Kau jangan ikut campur. Anak itu akan menjadi saksinya. Ayo segera berangkat. Berikan anak itu padaku, aku minta dengan hormat. Kita lihat saja nanti. Rumah jaga polisi hutan Arga Gowong tampak Barja tak bersenjata terluka di kursi. Kau akan menyesal, Jun. Percayalah kepadaku. Tindakan yang kau ambil ini salah satu kesalahan besar. Aku tidak peduli, Jah. Kesalahan besarku bukan tindakan ini. Kesalahan besarku adalah menjadi anggota paguyuban. Itu kesalahan besarku. Sebentar lagi pasukan Meloir akan datang. Dan semua usaha kita akan sia-sia. Kita akan mati. Selagi aku bisa melawan, aku lawan. Aku terluka, Jun. Kau tega membiarkan aku kehabisan darah. Bagaimana kalau kita cari pertolongan? Aku tak akan terbujuk dengan jebakan halusmu itu, Jah. Hei, Jun. Aku tidak akan membujukmu dan menjebakmu. Kau salah paham. Aku paham. Kau mau membujukku seperti kemarin ketika waktu primadona komplek Kamalaten si Carmilla ternyata Jamila. Ternyata dia cewekku waktu di desa. Dan kau bilang jika kau mau dia kembali, serahkan saja padamu. Malin dapat membantumu. Junet pun seketika teringat kejadian beberapa tahun lalu. Tampak Junet sedang duduk sambil minum bir. Seorang germo datang berbicara menggoda. Mau yang keturunan anak juga ada. Siapa namanya? Pasti yang kau maksud Carmilla. Semua anak asuhku memang tidak ada yang memakai nama asli di sini. Semuanya palsu. Apa sih yang tidak palsu di sini? Tapi Carmilla yang kau maksud sedang dibawakan oleh tamu istimewaku di sini. Siapa? Mila, kemari sayang. Ada tamu benefit untukmu. Ada apa, Mi? Ada yang penasaran. Dia tengkulak beras partai besar. Mana orangnya? Hah, seperti Kang Junet. Tidak mungkin. Oh, aku harus lari. Jamila. Ila, tunggu. Hei, kenapa jadi begini? Siapa kau? Ada apa ribut-ribut? Siapa kau? Aku kok namanya? Oh ya, mau pakai dia. Silahkan. Haram janda. Hei, kau belum tahu siapa aku? Dia itu pacarku di desa. Ahaha, pacar di desa. Ya, semua laki-laki pacarnya. Bangsat. Kau belum tahu siapa aku. Aku di sini keamanan. Jangan mentang-mentang kau tengkulak beras partai besar dan berkantung tebal. Kau masih penasaran? Kalau masih silakan saja. Tapi jangan coba-coba membuat keributan di sini. Untung saja tadi Pak Dula tidak membunuhmu dengan menusukmu pakai pisau. Kalau tidak bisa berabe. Kau mau booking sebelum main? Ya benar. Layan, biar satu lagi. Mana uang bookingnya? Ini uangnya. Ya, makasih. Sip. Kemudian Germo pergi. Barjah, Junet, dan Jamila pun mengobrol. Maafkan aku. Apakah aku kasmaran? Sepertinya kau Ila. Jamilah putri Mbah Doyot. Lihat fotomu, masih kusimpan di dompetku. Maafkan aku. Itu memang benar fotoku. Bagaimana kalau kau ikut denganku keluar dari sini? Tidak mungkin. Aku sudah banyak berhutang budi pada Mami Rawit. Kenapa tidak mungkin? Aku sudah punya anak. Punya anak dari siapa? Panjang ceritanya. Derita demi derita sudah aku rasakan hingga akhirnya aku terdampar di sini. Kau ingin keluar dari sini? Tentu saja, tapi rasanya tidak mungkin.
Karena anakku sudah akrab dengan Mami Rawil dan sudah dianggapnya seperti neneknya sendiri. Dan lagi pula, Amin mempunyai backing. Pak Dula tidak segan-segan menyiksa siapa saja yang berusaha keluar dari sini. Serahkan saja padaku, tapi tidak sekarang. Untuk menghadapi Pak Dula dan cecenguk-cecenguknya itu bukan hal yang sulit. Mending kita minum saja. Maksudmu, kau dapat membantuku? Percayalah padaku, asalkan kau mau menghadap Malim. Malik? Siapa Malik? Dia orang penting. Tunggu 3 hari lagi. Kami akan datang ke sini. Persiapkan dirimu dan anakmu. Percayalah padaku. Kau pasti akan keluar dari sini. Baiklah, aku akan menunggu. 3 hari kemudian, datanglah Barja dan Junet ke komplek Kamalaten untuk membebaskan Jamilah. Jangan melawan! Melawan berarti mati. Kami tidak akan menyakiti kalian. Kalian polisi? Bukan! Tidak perlu pakai begini-beginian. Kalau mau yang baru dan gratisan, tidak usah pakai menakut-nakuti begini. Pak Dula kan? Sembarangan! Kami bukan dari kelompok Pak Dula. Kami tidak mau tahu. Dengar ya, kami ini dari kelompok Lenggoireng. Jadi kalian bukan... Bukan, kami kesini hanya untuk mengambil ungklu kesayanganmu, Carmilla. Di mana dia? Dia sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Badannya panas, demam. Cepat, bawa dia, ikuti dia. Apa? Kok ngomong apa? Kok banyak ngomong? Kau ngomong apa? Aku udah ngomong apa? Dia sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Badannya panas, demam. Cepat, kau bawa dia, ikuti dia. Untuk apa, Carmilla? Apa untuk tengkulak beras partai besar ini? Banyak omong kau, cepat keluar. Kemudian muncul Jamilah dengan membopong anaknya dengan kain. Para anggota paguyuban bergerak ke depan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Germo terkapar dan tempat pelacuran Kamalaten dibakar.